Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083 dari kelas C Praktikum Dasar Sistem Kontrol angkatan 2024 kelas C TRO. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu presentasi mengenai auto tuning pada dasar sistem kontrol. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yaitu pengertian auto tuning adalah proses otomatis penentuan parameter kontrol PID yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem kendali secara efisien. Metode ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi secara cepat terhadap karakteristik plan tanpa memerlukan konfigurasi manual yang memakan waktu dan membutuhkan keahlian khusus. Dalam era industri 4.0, auto tuning menjadi semakin penting karena kompleksitas sistem yang terus meningkat dan kebutuhan akan commissioning time yang lebih singkat. Selanjutnya ada pentingnya mengapa sih auto tuning itu penting dalam industri? Karena terutama dalam aplikasi industri modern di mana efisiensi operasional, akurasi kontrol, dan minimasi downtime sangat dibutuhkan. Metode auto tuning memberikan solusi efektif dalam mengelola sistem yang kompleks dengan mempercepat proses tuning dari hitungan jam menjadi hanya beberapa menit, mengurangi ketergantungan pada expertise engineer, dan menghasilkan parameter yang lebih optimal dibandingkan manual tuning. Dalam konteks industri proses kontrol, auto tuning memastikan bahwa setiap controller dapat mencapai performa terbaiknya dengan upaya minimal. Yaitu selanjutnya ada prinsip kerja controller PID. Control PID adalah algoritma kontrol feedback yang paling banyak digunakan dalam industri karena kesederhanaannya dan efektivitasnya untuk berbagai jenis sistem. PID bekerja dengan menghitung error antara set point dan proses variabel atau PV. Kemudian menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan 3 komponen. Yang pertama yaitu ada proporsional yang memberikan respon yang proporsional terhadap error saat ini. Kedua ada integral yang mengeliminasi steady state error dengan mengakumulasi error masa lalu. Ketiga ada derivatif yang meredam overshot dengan memprediksi error masa depan berdasarkan rate of change. Selanjutnya ada prinsip kerja dari ini PID, ada 3. Ada proporsional atau KP yang pertama yang artinya yaitu mengatur gain control proporsional terhadap error. KP besar respon cepat tapi overshot tinggi, KP kecil respon lambat tapi stabil. Selanjutnya ada integral atau KI mengeliminasi steady state error dengan akumulasi error. KI besar eliminasi error cepat tapi resiko oscillation, KI kecil stabil tapi error persistent. Terakhir ada derivatif atau KD yaitu meredam overshot dengan prediksi trend error, KD besar damping kuat tapi sensitive noise, KD kecil semut tapi kurang damping. Selanjutnya ada prinsip kerja metode sine stream. Metode sine stream menggunakan sinyal gelombang sinusoidal dengan berbagai frekuensi sebagai input uji untuk mengukur respon frekuensi sistem secara komprehensif. Teknik ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap karakteristik dinamis sistem melalui Bode plot dan Nyquist plot, sehingga dapat mengidentifikasi gain margin, phase margin, bandwidth, dan resonance frekuensi dengan akurat. Metode ini berbasis pada frekuensi domain analisis yang memberikan insight mendalam tentang stabilitas sistem pada berbagai frekuensi operasi. Sangat berguna untuk sistem kontrol yang memerlukan robustness tinggi terhadap variasi frekuensi. Selanjutnya ada prinsip kerja metode superposition. Metode superposition menggunakan prinsip superposisi sinyal untuk merespon sistem, di mana multiple input signals diterapkan secara simultan atau sekuensial dan responsnya dianalisis secara terpisah kemudian dikombinasikan. Pendekatan ini memanfaatkan linearitas sistem atau quasi-linearitas untuk memperoleh model transverse function dan parameter PID yang diperlukan dengan lebih efisien. Teknik ini memungkinkan identifikasi yang lebih cepat karena tidak perlu sweep frekuensi secara exhaustive seperti sine stream, namun tetap memberikan akurasi yang baik untuk sistem yang memenuhi asumsi linearitas.
Selanjutnya ada prinsip kerja metode PRSB. Metode PRSB atau pseudo-random binary sequence menggunakan sinyal pseudo-random binary sebagai input uji yang mengeksitasi sistem dengan cara statistically rich namun deterministic. Sinyal PRBS memiliki karakteristik spektral yang flat, seperti white noise pada rentang frekuensi tertentu, sehingga mampu mengeksitasi banyak mode dinamis sistem secara simultan dalam waktu singkat. Teknik ini sangat powerful untuk sistem identification karena dapat mengekstrak informasi maksimal tentang sistem dalam waktu minimal, bahkan pada kondisi operasi dengan noise dan disturbance yang signifikan. Ini ada proses-proses pada PRSB alurnya, yaitu yang pertama ada input signal sinyal binary pseudo-random yang deterministik namun terlihat random dengan spectral properties yang optimal untuk eksitasi sistem multifrekuensi secara simultan. Kedua ada eksitasi sistem, yaitu mengeksitasi sistem secara unpredictable namun controlled, covering wide frequency range dalam single test run yang relatif singkat. Selanjutnya ada analisis respon menggunakan correlation techniques dan spectral analysis untuk ekstrak model sistem dari noisy response data dengan robust. Terakhir ada kesimpulan. Autotuning merupakan teknologi esensial dalam sistem kontrol modern yang memungkinkan optimasi parameter PID secara otomatis, cepat, dan konsisten. Tiga metode autotuning yang telah dibahas, SignStream, Superposition, dan PRSB masing-masing memiliki karakteristik unik yang sesuai untuk kondisi dan requirement yang berbeda. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada trade-off antara akurasi, kecepatan, robustness, dan kompleksitas implementasi. Memahami perbedaan fundamental antara sistem integrating, kecepatan, dan stable atau posisi sangat penting untuk menerapkan strategi tuning yang efektif dan mencapai performa kontrol yang optimal. Kenapa merah? Saya itu sudah mencoba untuk mendownload. Nah, di webnya itu munculnya seperti ini. Kita harus try for free. Jadi saya akan menggunakan yang saya buat sebelumnya pada saat praktikum ya. Langsung saja kita akan membuat blog ini, kita bikin aja di samping. Nah, di sini mula-mula kita masukkan konstan. Kita drop dulu ya pada komponen-komponennya. Kemudian ada ini goto, masukkan goto. Kemudian kita masukkan display. Scroll ke bawah. Displaynya di sini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan mengcopy saja, kita perbanyak. Kemudian di bawah ada 2 ya. Kemudian ini ada sum, kita masukkan sum. Dan ada PID, kita ketikkan PID di sini. Nah, kita masukkan yang ini, discrete ya, yang discrete PID controller. Nah, kemudian ada konstan lagi, kita copy dari sini aja. Ini set point-nya. Nah, kemudian ini ada set point value. Nah, slider switch, kita pakai slider switch.
Lalu kita copy aja dari sini. Ini hanya untuk penambah. Saya belum bisa mendownload soalnya mungkin ada kesalahan. Lanjut lagi pada berarti tambah lagi ya dari sini slider displaynya. Kita letakkan di dekat sini, kemudian copy lagi, kita perbesar. Kemudian ada PID. Ini taruh di dekat sini. Seperti itu. Kemudian ada N. Lalu ada speed dan scope. Sudah. Oke, kita tambahkan ini untuk SP-nya. Ambil dari sini. Kemudian speed ya terakhir. Oh, speed sudah. Oh ya, scope. Berarti kita ketik saja di sini scope. Masukkan yang ini. Dah. Sekarang kita tinggal merangkai ya. Ini ada 2 di sini. Nah, bisa kita lihat ini nyambung pada sini. Kemudian SP-nya kita sambungkan ke SAM. Lalu kita ambil dari sini masuk ke sini. Dari ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke yang atas. Lalu pada ini display yang sini kita sambungkan ke SAM yang sini. Plus minus ya SAM-nya. Kita rubah dulu. Kita yang bagian SAM sini kita langsung sambungkan saja ke scope-nya. Tadi di mana scope-nya? Sebentar, saya akan keluarkan scope-nya. Nah, ke sini. Oh, sebentar. Kita ulang. Kita hapus dulu. Scope-nya kita taruh paling depan ya. Kita bisa naikkan. Kemudian display yang ini kita tarik ke sini. Kemudian begitu juga ini gabung ke sini.
Ini nyambung ke sini. Nyambung ke sini. Kemudian dari sini kita tarik menuju scoopnya. Kurang lebih seperti ini. Ini setelah kita rangkai, jadi hasilnya seperti ini rangkaiannya, auto tuning. Selanjutnya saya akan menampilkan hardware dan grafiknya pada akhir video. Terima kasih. Ini kan satu PPT udah selesai. Gue bikin yang rangkaian PPT yang ini pertemuan 10 tuh bikin yang baru juga. Ini 10 ini yang kita bikin sekarang. Pertemuan 10. Kok pertemuan 10 sih? Tugas 10 berarti ya? Tugas 10. ini tugas 10 sih. Oh, berarti tugas 8. Ih, rangkaiannya sama loh. Yang mana? Tugas 8. Kurang tahu kalau itu. Oh, enggak deh. Yang beda. Hai ki wes ki. Tenang gak? Tuh. Boom. Itu bisa. Kalau PID-nya nggak jalan. PID-nya nggak perlu. Almarku PW. Iya, pakainya ke WM. Kayaknya di sini yang ada yang salah. Di off kan kio stabil. Apa namanya? Wes ngono tok. Berarti kan lu kayak sedih. Embo. Nonton biasa. Ya sorry.